Halo semuanya, selamat siang Ibu dan selamat siang teman-teman. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kristo Yuda Wibowo dengan NIM 2381114. Saya dari Prodi Farmasi. Oke, jadi topik yang paling menarik bagi saya adalah topik wawasan Nusantara. Kenapa? Karena topik wawasan Nusantara ini benar-benar membuka wawasan saya tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, topik wawasan Nusantara ini juga mengajarkan kepada saya bagaimana pentingnya kita menghargai berbagai macam perbedaan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui topik wawasan Nusantara ini, saya juga mendapatkan banyak wawasan bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang heterogen, mulai dari suku, agama, budaya, dan sebagainya. Dan bangsa Indonesia ini memiliki Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi kunci utama dalam berkehidupan bernegara yang baik di tengah keberagaman yang ada di Indonesia saat ini. Ada beberapa kasus yang terjadi dewasa ini. Salah satunya saya mengambil kasus pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang. Nah, jadi pada kasus ini ketua RT dan warga sekitarnya itu menjadi tersangka. Padahal mahasiswa Katolik ini mempunyai hak untuk beribadah sesuai agama masing-masing dan sudah seharusnya warga lainnya itu saling menghormati ibadah agama orang lain. Kasus ini menunjukkan bahwa wawasan Nusantara menjadi sangat penting supaya masyarakat Indonesia menyadari keberagaman yang ada di Indonesia dan menyikapinya dengan penuh toleransi. Masyarakat Indonesia harus memiliki sikap saling menghormati dan menghargai yang seharusnya sudah ditanamkan sejak dini. Karena Indonesia ini merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan masih banyak lagi. Nah, melihat dari pengalaman pribadi yang pernah saya alami, jadi beberapa tahun yang lalu, keluarga saya itu pindah rumah ke lingkungan yang baru. Dan lingkungan ini mayoritas beragama Muslim dan bersuku asli Lampung. Awalnya, ketika saya pindah ke daerah ini, saya merasa sedikit takut dengan budaya ataupun kebiasaan hidup dari masyarakat sekitar sini, atau masyarakat asli sini. Namun keluarga saya berpikir bahwa perbedaan seharusnya tidak menjadi masalah di negara Indonesia. Hingga sampai suatu hari kami berkunjung ke salah satu rumah tetangga yang kebetulan memiliki toko kelontong. Dan kami pun berbincang-bincang dan berkenalan sebagai warga baru. Dan ya, benar saja kami tidak menemukan masalah dalam perbedaan ini. Dan mereka justru antusias untuk menyambut kami dan mereka sangat ramah kepada kami. Sampai suatu ketika perayaan hari raya Natal, kami mengundang tetangga sekitar kami untuk datang ke rumah kami dan mereka pun dengan senang hati datang dan mengucapkan selamat Natal kepada kami. Dan ketika hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, kami pun sangat antusias dan sangat menghormati ketika mereka sedang merayakan hari raya mereka. Nah, melalui kasus pengalaman dan penjelasan terkait wawasan Nusantara yang sudah saya jelaskan di atas, muncul pertanyaan bahwa apakah ada tantangan yang dihadapi ketika hidup di tengah keberagaman? Saya yakin jawabannya pasti iya. Dan tantangan-tantangan ini akan muncul demi terciptanya kehidupan yang damai, rukun, dan aman di tengah keberagaman masyarakat. Tidak sedikit tantangan yang muncul untuk menghadapi orang-orang di sekitar, seperti misalnya ada beberapa oknum yang memiliki rasa intoleran terhadap misal cara ibadah agama lain ataupun budaya suku lain, dan kasus ini menjadi tantangan sendiri bagi kita untuk kita dapat memberikan edukasi. Kita juga memberikan pengertian kepada mereka bahwa Indonesia ini beragam dan kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang dimiliki orang lain. Dan kita juga harus bisa menerima setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita supaya tercipta lingkungan yang damai dan rukun. Nah, melalui topik wawasan Nusantara yang telah dipelajari dan pahami, kita dapat memahami seberapa pentingnya wawasan tentang keberagaman di Indonesia terhadap kehidupan bernegara. Wawasan Nusantara ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang sehingga tercipta kehidupan bernegara yang damai, rukun, dan saling menghargai satu sama lain. Kita sebagai warga negara Indonesia yang masyarakatnya heterogen harus memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap keberagaman yang kita miliki. Sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, dan toleransi menjadi kunci utama dalam kita menjalani kehidupan bernegara yang damai dan tentram. Nah, ada beberapa rencana aksi yang dapat saya lakukan ke depannya, yaitu saya akan mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama maupun antar suku. Seperti ketika sedang merayakan hari raya agama lain, saya akan menghormati dengan mengucapkan selamat. Misalnya hari raya Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada tetangga yang beragama Muslim atau teman beragama Muslim.
dan turut berpartisipasi dalam menjaga ketenangan selama mereka menjalankan ibadah. Saya juga menghargai adat istiadat atau kebiasaan, seperti misalnya teman-teman kuliah berasal dari berbagai macam daerah dan memiliki kebiasaan dari daerah masing-masing. Saya akan berusaha untuk menghargai dan menghormati kebiasaan tersebut dan tidak memandang kebiasaan itu buruk ataupun kebiasaan kita yang paling baik. Ayo teman-teman, kita tanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan antar sesama. Ayo sama-sama kita mempelajari wawasan Nusantara untuk hidup yang damai di tengah keberagaman. Mari kita bergandengan tangan menjadi Indonesia yang satu. Indonesia satu, aksi memperkuat toleransi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.